Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayunda Yusriana, mahasiswa program Magister Pariwisata STP Trisakti Angkatan 23. Kali ini saya akan memaparkan hasil pengembangan bentuk, warna, dan isian dadar gulung menjadi lebih modern. Berikut daftar isi presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas sendiri sesuai dengan cita rasa tertentu yang dimiliki daerah tersebut. Makanan khas dari daerah tertentu biasanya memiliki rasa, bentuk, dan cara penyajian dalam kemasan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, pada daerah satu dengan daerah yang lain memiliki potensi yang tidak sama dan ciri khas yang berbeda. Makanan tradisional memiliki daya tarik untuk wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang berasal dari luar daerah, sehingga dengan memperjualbelikan makanan tradisional kepada wisatawan dapat menambah devisa atau pendapatan dari daerah tersebut. Salah satu kota metropolitan yang terdapat di daerah Jawa Barat adalah Kota Bandung, di mana Kota Bandung ini memiliki sejuta sajian kuliner seperti kuliner lokal, modern, maupun pencampuran antara keduanya. Salah satu contoh dari kuliner lokal khas Bandung yaitu kue dadar gulung. Dadar gulung merupakan makanan tradisional khas Kota Bandung yang berbentuk bulat memanjang dan di dalamnya terdapat parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa cair. Dadar gulung memiliki tekstur yang lembut dan kenyal saat digigit, sehingga tidak hanya orang dewasa saja yang menyukai jajanan ini. Bahkan anak-anak pun suka dengan dadar gulung ini. Perkembangan aneka kuliner yang sangat pesat dan kini muncul berbagai inovasi yang semakin variatif menyebabkan makanan khas daerah semakin tergeser dan terancam punah. Hal ini dikarenakan sudah semakin jarang orang yang menjual makanan khas Indonesia. Seiring pula dengan berkembangnya teknologi dan gaya hidup, dadar gulung mulai kurang diminati oleh masyarakat karena dianggap kurang menarik dan terlihat tampilannya yang sedikit monoton. Yang kedua, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memodifikasi bentuk, warna, dan isian dari dadar gulung agar terlihat menarik dan lebih modern. Berikut ini sekilas resep dan cara pembuatan dari modifikasi kue dadar gulung. Yang ketiga, ada hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak-anak dan remaja memiliki persentase sebanyak 25%, sedangkan orang dewasa memiliki persentase 50% dari total keseluruhan subjek penelitian. Sini dapat dilihat bahwa untuk persentase tertinggi adalah uji orang dewasa, sedangkan untuk kriteria uji anak-anak dan remaja persentasenya sama. Dadar gulung memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dadar gulung mampu memberikan rasa kenyang. Untuk satu porsi kue dadar gulung memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, yaitu sebesar 417 gram. Jajanan ini juga memiliki rincian kalori yang terkandung dalamnya sebagai berikut, yaitu karbohidratnya 49%, lemaknya 43%, dan protein 8%. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara subjektif, menggunakan teknik uji organoleptik atau uji sensoris. Pengamatan subjektif adalah pengamatan yang diukur dengan instrumen manusia, yaitu menggunakan organ manusia berupa alat indera. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara subjektif dengan uji sensoris berupa uji kesukaan atau uji hedonik. Berikut ini tabel 1, yaitu merupakan tingkat kesukaan panelis. Hasil analisis pemodifikasian dadar gulung untuk yang telah dimodifikasi ini lebih menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Pada penelitian ini tidak menghilangkan tekstur lembut yang ada pada dadar gulungnya, hanya saja mengubah bentuk, warna, dan isian agar lebih terlihat menarik. Dadar gulung ini menggunakan kemasan atau packaging menggunakan mikarol yang berbentuk persegi panjang. Namun, dadar gulung ini memiliki daya tahan simpan yang pendek, sehingga ketika diproduksi harus segera dipasarkan. Dadar gulung yang telah dimodifikasi ini juga masih menggunakan cara manual, sehingga sekali produksi hanya dapat menghasilkan kurang dari 100 buah.
Hal ini yang menyebabkan hasil produksi sedikit, di antaranya juga minimnya peralatan yang digunakan dan lama waktu yang dihabiskan pada saat proses pembuatan kulitnya. Berikut beberapa foto dokumentasi modifikasi dadar gulung. Di sini ada dadar gulung polkadot persegi isi mozzarella. Lalu ini ada dadar gulung polkadot segitiga isi krim vanila. Nah, berikut ini informasi nilai gizi yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, di sini ada informasi nilai gizi secara ringkasnya. Ini merupakan logo kemasan packaging dadar gulung modifikasi saya. Ini hasil pengemasan dadar gulung modifikasi untuk kemasan yang sudah siap untuk dijual. Berikut ini beberapa dokumentasi kue dadar gulung yang setelah dimodifikasinya. Ini adalah dadar gulung persegi yang isinya mozzarella, yang ini yang berbentuk segitiga isinya krim vanilla dan mozzarella, dan ini untuk kemasan yang siap edar untuk dijual. Untuk hasil survei uji sensorisnya pun berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, di sini bisa dilihat di tabel 2 ada survei uji sensorisnya. Persentasenya dapat dilihat sebagai berikut ini. Untuk anak-anak, persentasenya sebesar 94,25%, untuk remaja 85,8%, untuk orang dewasa sebesar 90%. Hasil surveinya kriteria uji anak-anak itu untuk dadar gulung yang telah dimodifikasi lebih digemari karena anak-anak lebih menyukai bentuk dan warna yang mencolok. Untuk uji remaja, persentase penilaiannya menempati yang terendah karena untuk remaja ini lebih menyukai junk food. Karena junk food ini dianggap lebih mudah untuk didapatkan dan higienis. Namun ada beberapa remaja juga yang mengemari makanan tradisional karena harganya dianggap lebih terjangkau dan tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk uji orang dewasa, terutama ibu rumah tangga lebih menyukai kue dadar gulung yang berbentuk persegi karena dianggap bentuknya lebih sederhana namun berkesan unik walaupun terlihat simpel. Untuk selanjutnya di sini ada hasil survei selanjutnya. Ternyata untuk hasil modifikasi ini dapat dijadikan pekerjaan sampingan oleh ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan sendiri. Pembuatannya juga cukup mudah karena bahan-bahan yang digunakan dapat diperoleh di pasar tradisional maupun supermarket terdekat. Untuk pemasarannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Dan selain itu untuk mendapatkan penghasilan sendiri juga dapat menambah kepopuleran kue dadar gulung di daerah setempat. Untuk kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dadar gulung yang telah dimodifikasi ini lebih digemari dibandingkan dengan bentuk yang awalnya. Untuk yang kedua, target pemasaran kue dadar gulung yang telah dimodifikasi itu dapat dilakukan kepada anak-anak dan orang tua. Nah, ini hasil dari modifikasi dadar gulung. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.